Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama Pak Sudiarto, kita akan belajar tentang ekonomi. Di mana kelas 12 ini nanti kita membahas tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Jadi kita nanti akan belajar tentang akuntansi. Nah, apa itu akuntansi? Ya, bahwa materi ini nanti kita akan belajar tentang sejarah akuntansi. Ya, materinya sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi itu ada akuntansi itu perkembangan akuntansi adalah dari sejak manusia mengenal menghitung dan membaca catatan. Jadi akuntansi itu berkembang pada saat dimulai dari mengenal menghitung dan membaca catatan. Penemu akuntansi itu adalah Bapak Luca Pacioli. Nah, tulisannya Lucas Pacioli tapi bacanya Luca Pacioli. Terus sistem kontinental. Jadi akuntansi dulu berasal dari negeri Belanda dan menggunakan sistem kontinental, terus menjadi revolusi industri, perubahan secara cepat. Sekarang menjadi industri, sehingga menjadi industri modern. Kemudian sistem Anglo-Saxon ini dari negara Eropa, yaitu accounting namanya. Itu ya. Terus sekarang perkembangan akuntansi di Indonesia. Nah, setelah di Indonesia ini biasanya karena dulu itu adalah penjajahan Belanda, sehingga akuntansi pada zaman dulu menggunakan sistem kontinental. Nah, setelah berkembang menjadi Anglo-Saxon, negara Eropa, dan banyak kan orang Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia tuh kuliah di luar negeri, ya, kuliah di Eropa, sehingga otomatis akuntansi berkembang Indonesia menggunakan sistem negara Eropa. Jadi kita menggunakan negara Eropa. Lanjut. Definisi akuntansi. Definisi akuntansi menurut AAA, American Accounting Association, yaitu proses identifikasi, pengukuran, dan penyampaian informasi ekonomis untuk memungkinkan pembuatan pertimbangan dan keputusan oleh pemakai informasi akuntansi tersebut. Ini menurut AA. Menurut AICPA, akuntansi menurut AICPA adalah seni atau pencatatan, pengelompokan, pengiktisaran menurut cara pandang yang berarti dan dinyatakan dalam mata uang. Jadi semua transaksi serta kejadian yang paling sedikit bersifat finansial keuangan, dan dari catatan itu dapat ditafsir hasilnya. Ini adalah pengertian akuntansi menurut AICPA. Lanjut. Pengertian akuntansi. Nah, apa itu pengertian akuntansi? Pengertian akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian serta pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang menggunakannya informasi tersebut. Jadi ini adalah pengertian akuntansi secara umum. Terus pengertian menurut akuntansi menurut Warren adalah akuntansi dapat definisikan sebagai suatu sistem informasi yang menyediakan laporan tentang aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Ini adalah pengertian akuntansi menurut Karl Warren. Ini ada di buku kalian. Tapi yang tadi tidak ada ya. Ini ada di buku kalian. Terus manfaat informasi akuntansi bagi pemerintah, bagi investor, bagi kreditor. Nah, bagi pemerintah ini adalah untuk mengetahui besar pajak. Jadi pajak yang dipungut oleh pemerintah bisa mengetahui besarnya yang harus dibayarkan pada perusahaan. Bagi investor para penanaman modal dengan tujuan mengetahui besar keuntungan atau laba yang diperoleh. Bagi kreditor ini orang yang memberi hutang.
Ya, saya lanjutkan kembali. Jadi manfaat informasi akuntansi selanjutnya yaitu yang bagi kreditor. Bagi kreditor ini adalah orang yang memberi utang. Nah, dia akan memberikan pinjaman kepada perusahaan. Ini bisa diperpanjang atau diperbesar. Mengetahui kondisi keuangan. Kondisi keuangan perusahaannya bagaimana? Melalui akuntansi. Bagi manajemen perusahaan untuk mengatur besar gaji karyawan. Bagi pelanggan atau customer untuk mengevaluasi hubungan usaha dengan perusahaan. Bagi karyawan, dengan adanya akuntansi bisa mengetahui keuangan, hak-hak yang dapat diperoleh dari perusahaan atau gajinya. Bagi masyarakat umum, untuk aspek umum dan sosial perusahaan. Maksudnya, masyarakat umum bisa mengetahui, bisa sejahtera dari perusahaan yang ada di lingkungan sekitarnya. Ini punya manfaatnya menggunakan informasi akuntansi. Selanjutnya, manfaat akuntansi selanjutnya ada dari pihak intern secara umum, ya, adalah untuk mendapatkan informasi ekonomi yang akurat sebagai pemakai dapat mengambil keputusan yang tepat untuk memberikan pertanggungjawaban manajemen kepada para pemilik perusahaan. Ini secara umum. Kemudian untuk mengerti perkembangan perusahaan dari tahun ke tahun, ini juga termasuk manfaat informasi secara umum. Nah, secara khusus sebenarnya berikan informasi keuangan yang dipercaya mengenai harta, utang, dan modal. Yang kedua, memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktivaten atau aktifan itu adalah harta bersih. Harta bersih. Untuk memberikan informasi keuangan yang membantu pemakai laporan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Laba itu adalah keuntungan. Yang keempat, memberikan informasi keuangan. Lagi. Yang keempat itu memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi. Nah, pemakai informasi akuntansi itu siapa saja? Nah, pemakai informasi akuntansi itu adalah dari pihak intern. Ini siapa? Yaitu pemimpin perusahaan. Intern. Terus yang kedua dari pihak ekstern. Ekstern ini siapa? Yaitu dari pemilik, terus pemilik, kreditor, atau pemasok, pemerintah, pelanggan, karyawan, investor. Nah, ini masyarakat, ini adalah pemakai informasi akuntansi. Kualitas informasi akuntansi ini bisa dilihat di buku paketmu, bisa dipelajari ya. Jadi kualitas informasi akuntansi adalah perbandingan antara manfaat dan biaya. Manfaat sama biayanya besar mana, dapat dipahami, relevan itu ada hubungan, ada keterkaitannya, dapat dipercaya, ada nilai prediksi, nilai yang bisa ditaksir, diramalkan, umpan balik atau feedback tepat